لي خمسة أطفي بها نار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Selawat Channel, kembali lagi kita akan membacakan buku mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tauhid al-Mufadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Mufadal, perhatikanlah kekuatan-kekuatan yang ada di dalam jiwa dan peranannya bagi manusia. Yang aku maksudkan adalah pikiran, perasaan, akal, penghafalan, dan sebagainya. Tidaklah engkau perhatikan kalau manusia kekurangan unsur-unsur ini, daya penghafalan saja misalnya, maka bagaimanakah keberadaannya? Berapa banyak kekurangan yang disebabkannya dalam berbagai ikhwal kehidupan dan pengalamannya. Jika ia tidak mengingat apa yang baik baginya dan yang buruk baginya, apa-apa yang diambil, yang diberikan, yang dilihat dan yang didengar, yang diucapkan dan yang dikatakan kepadanya, serta tidak mengingat apa yang mendatangkan kebaikan baginya dari yang mendatangkan keburukan dan yang bermanfaat baginya dari yang membahayakannya. Kemudian ia telah ditunjukkan pada suatu jalan, walau seringkali ia melaluinya. Ia tidak dapat menghafal ilmu, walau ia mempelajari sepanjang hidupnya. Ia tidak dapat meyakini agama, tidak dapat mengambil manfaat dari pengalamannya, dan tidak dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah berlalu. Bahkan pada dasarnya, ia menanggalkan sifat kemanusiaannya. Perhatikanlah kenikmatan bagi manusia dalam hal ini. Bagaimana berlaku satu persatu, tidak semuanya sekaligus. Terdapat kenikmatan terbesar bagi manusia dalam hal ingat dan lupa. Andaikan tidak ada lupa, niscaya seseorang tidak akan melupakan musibah yang menimpanya. Tidak henti-hentinya ia dalam kesedihan, tidak hilang rasa dendam, tidak mengharap lupa dari kekuasaan, dan tidak tenang terhadap orang yang dengki. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana dijadikan bagi manusia daya ingat dan lupa, dan keduanya berbeda dan berlawanan, dan dijadikan di dalam masing-masing dari keduanya aspek kebaikan baginya? Tidaklah benar orang-orang yang membagikan segala sesuatu di antara dua hal yang berbeda dan saling bertentangan ke dalam sesuatu yang berlawanan dan bertolak belakang ini. Kadang-kadang engkau melihatnya berkumpul dalam sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat. Wahai Mufadol, perhatikanlah apa yang dikhususkan bagi manusia yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Yang Maha Tinggi menganugerahinya dengan kekayaan yang amat besar, yakni rasa malu. Andaikan tidak memiliki rasa malu, niscaya manusia tidak akan mengakui kemuliaan dan tidak meraih ketinggian. Tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, tidak mencari keindahan, dan tidak menghindari keburukan. Sehingga kebanyakan ikhwalnya yang juga diwajibkan hanya dilakukan karena rasa aman. Karena ada di antara manusia, kalau saja tidak memiliki rasa malu, ia tidak menjaga hak kedua orang tuanya, tidak menyambungkan tali silaturahmi, tidak menunaikan amanat, tidak memaafkan orang yang bersalah, dan sebagainya. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana manusia memenuhi seluruh kehidupan yang mengandung kebaikan dan kesempurnaan? Wahai Mufadol, perhatikanlah apa yang dianugerahkan Allah Maha Suci atas nama-namanya kepada manusia berupa kemampuan berbicara untuk mengungkapkan apa yang terpendam di dalam dadanya dan yang tersirat di dalam hatinya, serta mengekspresikan pikirannya. Dengan kemampuannya ini, ia dapat memahami apa yang ada di dalam diri orang lain,
Andaikan manusia tidak memiliki itu semua, maka ia seperti binatang liar yang tidak dapat mengekspresikan sesuatu apapun dari dalam dirinya dan tidak memahami apa yang disampaikan kepadanya. Demikian pula kemampuan menulis yang dengannya manusia dapat mencatat kisah-kisah masa lalu untuk orang yang hidup di masa kini dan mencatatkan kisah-kisah orang-orang yang hidup sekarang untuk generasi yang akan datang. Dengan tulisan, buku-buku dapat menyimpan ilmu, adab, dan sebagainya. Dengan tulisan, manusia dapat menjaga apa yang berlaku antara dirinya dan orang lain berupa transaksi dan perhitungan. Andaikan tiada tulisan, niscaya terputus kabar-kabar suatu zaman dari zaman lainnya. Kabar-kabar generasi terdahulu dari generasi berikutnya. Terhapusnya ilmu, hilangnya adab, dan banyak hal lagi yang diperlukan manusia dalam pergaulan mereka yang memerlukan nalar dan pikiran dalam urusan agama mereka dan yang mereka ketahui. Barangkali mereka mengira bahwa itu diperoleh dari kecentrikan, kecerdasan, bukan yang diberikan kepada manusia melalui penciptaan dan pembawaan. Demikian pula bahasa. Semata-mata itu merupakan sesuatu yang disepakati manusia, sehingga berlaku di antara mereka. Karena itu, bahasa menjadi berbeda karena perbedaan bangsa. Seperti itu pula tulisan Arab, Suryani, Ibrani, Romi, dan bentuk-bentuk tulisan lainnya yang tersebar di antara bangsa-bangsa semata-mata hanya diistilahkan oleh mereka sebagaimana mereka membuat istilah dalam pembicaraan. Dikatakan kepada orang yang memiliki pendapat seperti itu bahwa walaupun manusia memiliki pengaruh dan kecerdikan, maka sesuatu yang disampaikan oleh pengaruh dan kecerdikannya itu adalah pemberian dan hibah dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya dalam penciptaannya. Karena itu, kalau manusia tidak memiliki lidah yang disediakan untuk berbicara dan pikiran yang menunjukkan pada sesuatu, maka selamanya ia tidak akan dapat berbicara. Dan kalau ia tidak memiliki tangan dan jemari untuk menulis, maka selamanya tidak akan dapat menulis. Perhatikanlah hal itu pada binatang yang tidak dapat berbicara dan tidak dapat pula menulis. Maka itu adalah fitrah dari Sang Maha Pencipta yang maha mulia dan maha tinggi yang dikaruniakan kepada makhluknya. Siapa yang bersyukur, maka ia menjadi kokoh. Dan siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah tidak butuh kepada alam semesta. Wassallallahu ala rasulihi wa la'ibatil mayamina min alihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.